korupsi masih mengancam Indonesia. Ini antara lain terlihat dari terus berulangnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Jangan heran bila masyarakat menilai kasus korupsi di Indonesia kian parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Meliana Nur Amalia yang sekarang duduk di bangku kelas 10 di SMA Negeri 1 Kanangaur, Kabupaten Indramayu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi, dampak negatifnya, serta nilai-nilai anti korupsi yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian korupsi. Nah, jadi kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang secara harfiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Ada juga pengertian menurut Robert Kierkegaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam suatu negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan secara yuridis, definisi korupsi adalah setiap orang yang sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, setelah mengetahui pengertian korupsi dari berbagai sumber, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Setelah mengetahui pengertian korupsi, kita juga harus tahu dampak negatif dari korupsi. Dampaknya adalah dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, korupsi juga mampu mengikis pertumbuhan institusi dari pemerintah. Korupsi juga dapat berdampak pada kemiskinan masyarakat, serta mempersulit pembangunan ekonomi suatu negara dan mengurangi kualitas dalam pelayanan suatu pemerintahan. Nah, untuk menghindari dampak negatif dari korupsi tersebut, kita dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi, yaitu yang pertama ada kejujuran. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Yang kedua ada integritas. Integritas dimaknai sebagai kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Dan ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Itu dia nilai-nilai anti korupsi. Selanjutnya kita dapat mencegah korupsi dengan cara Itu dia materi yang dapat saya sampaikan, dan ada satu kutipan dari Najwa Shihab tentang korupsi. Korupsi mirip seperti bola salju. Sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama tekadkan hati untuk tidak pernah ikutan mencuri, sama-sama tekadkan kita anti korupsi. Saya Meliana Nur Amalia, generasi anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.